Shalom. Firman Tuhan menyapa kita untuk hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, terambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-18 pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 dan dilanjutkan pada ayat yang 19 dan ayat yang ke-20. Kita merendahkan diri, kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sehingga hari ini kami ingin kembali menjalani setiap aktivitas dan perjalanan hidup kami. Berkati kami, lindungi kami. Firman-Mu akan menuntun kami agar hidup kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Wahyu pasal 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, dilanjutkan ayat yang ke-19 sampai 20. Jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar di bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dalam suara yang kuat katanya, sudah roboh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, di tempat persembunyian dan roh-rohnya najis, dan tempat persembunyian semua burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dari dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah bagian 2 kali lipat di dalam cawan pencampuran. Berilah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata dalam hatinya, aku bertata seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakanya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan. Dan ia akan diajar dengan api, karena Tuhan Allah menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangis dan meratapi apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. Dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau hai kota besar, Babel, kota yang kuat. Sebab dalam 1 jam sudah berlangsung penghakimanmu. Ayat 19 dan 20. Dan mereka mengamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap katanya, celaka, celaka kota besar, yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya, dan barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia hai sorga, dan kamu hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Amin. Yang berbahagia mereka mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya serta melakukannya dalam kehidupannya. Apa kabar kita Bapak Ibu? Tentu kita selalu merasakan sukacita, berkat dan penyertaan Tuhan. Semoga hari ini hidup kita diberkati dan menjadi berkat. Bapak Ibu, tentu Allah tidak menginginkan orang hidup dalam kejahatan. Karena itu ia ingin anak-anaknya hidup dalam kebaikan dan jalan kebenaran. Dan apalagi Allah tidak menginginkan orang yang melakukan kenajisan dalam hidupnya. Karena itu akan berbuat dosa. Apalagi ketika kemewahan yang didapatinya dalam hidupnya tidak ia bisa gunakan untuk menjadi berkat bagi Allah. Tetapi kemewahan yang ia dapatkan justru membuat ia jatuh dalam dosa. Dengan kemewahannya ia melakukan segala sesuatu keinginan daging, kenajisan, kejahatan, apapun itu yang sifatnya dosa. Dengan kekuasaannya ia tidak menjadi berkat, tetapi ia menindas, ia memeras, bahkan juga ia melakukan keinginannya dengan kekerasan dan ancaman.
Kelihatan pada saat ini bagaimana Yohanes melihat kejatuhan kota Babel, kota yang besar di provinsi Romawi, kota yang melambangkan kejayaan, kemewahan. Tetapi justru kota Babel yang mewah, jaya, bahkan dengan kemewahan yang keagungannya tidak digunakan untuk menjadi alat kemuliaan Allah, tetapi untuk kenajisan di dalamnya. Di kota Babel digunakan untuk orang-orang berbuat dosa, kenajisan, hawa nafsu, keserakahan, dan itu dibenci oleh Allah. Dan membuat mereka yang ada di kota Babel itu sombong. Karena apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka miliki membuat mereka tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada keangkuhan seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-7. Mereka mengatakan ratu dan mereka tidak akan menjadi janda, mereka tidak akan pernah berkabung, mereka tidak akan pernah miskin. Bahkan mereka tidak akan pernah yang namanya mengalami kemalangan karena kejayaan yang dimiliki oleh mereka. Tetapi saat ini bagaimana Yohanes melihat hanya 1 jam, 1 jam saja janji Allah untuk menjatuhkan kota Babel. Dengan kejayaannya, dengan kemewahannya, dan dengan kesombongannya, keangkuhannya, dan melakukan kenajisan, Allah membuat mereka seperti debu dan tidak memiliki apa-apa. Hanya 1 jam saja Allah memusnahkan kota Babel. Bahkan apa yang mereka lakukan akan dibelas 2 kali lipat dengan apa yang telah mereka perbuat. Justru sangat, jika kita melihatnya, sangat memperhatikan apa yang mereka alami. Karena ketidakkerendahan hati mereka di hadapan Tuhan dan mengakui bahwa apa yang mereka miliki itu adalah pemberian Tuhan dan apa yang ada pada diri mereka untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tidak. Tapi justru apa yang ada pada diri mereka untuk mereka lakukan berbuat dosa. Dan Tuhan tidak menginginkan itu. 1 jam kota Babel dimusnahkan, dilenyapkan, dan debu atas mereka ditaburkan. Mereka mulai menderita, mereka mulai mengalami ketakutan karena apa yang dilihat oleh Yohanes. Dengan kejatuhan kota Babel, apakah kejatuhan juga kekayaan dan harkat mereka? Apa yang dialami oleh kota Babel menjadi peringatan akan kita, Bapak Ibu. Apa yang ada pada diri kita semuanya itu adalah anugerah Allah, pemberian Allah. Kekayaankah, kehormatankah itu, kemaksurkah itu, atau kemakmuran diberikan Allah. Allah menginginkan bukan menjadi kesombongan bagi kita, tetapi untuk menjadi berkat dalam hidup kita. Bukan menjadi keangkuhan bagi kita, tapi kita merendahkan diri di hadapan Tuhan bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kita adalah pemberian Tuhan. Dan jika kita dipercayakan kemewahan, kejayaan, atau kekayaan, jangan kita melakukan itu untuk berbuat dosa, tetapi untuk menjadi berkat dalam hidup kita, berbagi dalam hidup kita, sehingga kita tidak mengalami apa seperti yang dialami oleh orang Babel, kejatuhan karena keangkuhan mereka. Tetapi justru dengan berkat yang ada pada diri kita, ketika kita memberi pada Tuhan, ketika kita memberi pada sesama, maka berkat itu akan berlimpah dalam hidup kita, Bapak Ibu, dan berkat itu semakin banyak. Nah, ini mengingatkan kita untuk tidak sombong dalam hidup kita, untuk mengatakan bahwa apa yang ada pada diri kita adalah dari Tuhan. Dan mengingatkan kita bahwa apa yang ada pada diri kita bukan untuk kesombongan kita, tapi untuk alat kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Apa yang ada pada diri kita, kita mengakui itu adalah pemberian Tuhan. Hanya Tuhan yang berkuasa, hanya Tuhan yang mampu dan kaya di atas segala-galanya. Kita tidak memiliki apa-apa dalam hidup, karena hidup kita diberikan oleh Tuhan. Biarlah dengan apa yang ada pada diri kita, kita boleh menjadi alat kemuliaan, kebesaran akan nama Tuhan, dan sumber berkat bagi sesama. Hiduplah dalam kerendahan hati. Jauhkan kesombongan dan keangkuhan, dan jauhkan hidup kita dari kenajisan. Tidak berbuat dosa. Biar sepanjang hari ini
Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Bila firman itu menguatkan kami dan firman itu memberikan kami janji bahwa Tuhan selalu menyertai kami dan menuntun kami. Biarlah kami Tuhan kekuatan untuk tidak ada kesombongan dan keangkuhan dalam hidup kami, tapi apa yang ada pada diri kami menjadi berkat bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Amin.